kita akan mempelajari dasar-dasarnya dulu. Tanpa ini ya berarti. Nggak pakai file-file aneh ini. Dasar-dasarnya dulu pertama itu i. I itu maksudnya itu kan image. Jadi ini bikin variabel i. Ini sama dengan manusia. I'm read. Ini buat ngebaca gambar. I'm read ini. Terus coba lu nyari gambar dulu, coba cari gambar, masukin ke folder ini. Gambar apa? Cari aja, apa aja. Misalkan nih gua ada nih gambar nih udah. Cari di sini. Enggak, cari di mana aja, di internet bisa, di itu bisa. Gambar apa? Apa aja. Nah, Gambar apa aja? iya apa aja. Nih kan gue nyari Padahal gambar apa? nih. Misalnya. Yume gitu. Ini apa namanya? Gambar digital painting gitu sih. Apa aja lah, cari lah. Di internet set. Nah, dia ngebaca nih gambar ini, masuk ke sini dia nih. Masuk ke sini. Kebaca sama dia apa namanya? Dimensinya 3 dimensi. Ini maksudnya 3 dimensi ini RGB-nya. 3 dimensi. Nah, ini itu pixel apa pixel resolusinya. Resolusinya terus kali 3 ini 3 dimensi. Lu copy ke sini. Iya, di copy. Bisa. Emang lewat situ copy-nya. Ya udah berarti lewat sini, lewat folder. Udah di download belum gambar? Save. Ya, yang di itu. Taruh di map, latihan map lah kan. Taruh di situ ya. Sini aja save ini save. Udah save kan. Buka sekarang di ini. Nih kayak tadi i sama dengan ini masukin ke variabel. Jadi masukin ke variabel. Gambarnya dimasukin ke variabel i. I'm read sama dengan I'm read. Nih kan keluar nih ininya nih. Nama itunya I'm read. Lihat read. I'm read. Lihat. Oh, lihat. I'm lihat. Nah, dalamnya masuk buka kurung. Nah, dalamnya nama ini dipakai kutip satu. Namanya, nama gambarnya OIP dot IPG tutup. Itunya petiknya nggak ditutup juga petiknya. Pakai petik juga. Iya pakai lah, kan tutup petiknya, terus tutup apa tutup fungsi itu. Enter. Kebaca di sini dia gitu, ya kan? Ini apa resolusinya 199 kali 199 kali 3 ini dimensinya. Dimensi RGB. Jadi apa namanya? Terus kita bisa I'm show i buat nampilin gambarnya. I'm show i gitu tuh. Gitu I'm show i. Nanti tampil gambarnya. Mana kok tidak tampil saya? Nah, ini dia. Gede berarti resolusinya. Karena lama keluarin. Di gambar I'm show i panggil variabelnya. I-nya mana? Ininya di dalam kurung i gitu. I'm show dalam kurung i variabelnya dipanggil. I-nya dibesarkan ini dibesarkan. Dibesar berarti variabelnya juga. Use Bisa. Bukan i lah, ini kan i. Variabel yang di sebelumnya kan i. Ya udah i berarti dalam kurung i I'm show i. I besar, ini kan i besar. Nah, tutup. Mana tutupnya?
Oh, gitu. tutup ininya, tutup komennya, komen itu. Nah, buka begini, gambarnya coba itu terbuka. Siapa? Iya, benar. Nah, udah kebuka, udah keluar. Nah, selanjutnya kita ke tahap selanjutnya. Ini kita pengen, ini kan image processing kan ya. Kita ubah jadi warnanya kita ubah jadi abu-abu. Kita bikin variabel baru gray nama variabelnya. Terus kita nama fungsinya buat mengubah gambar jadi variabel itu RGB to gray. Dalam kurung ini variabel yang pas kita mengambil gambar ini. RGB to gray. Ya, 2. Ini fungsinya. Iya. Dalam kurung I. Tutup. Enter. Nah, terus kita panggil coba. Ini kan keluar lagi tuh dia variabel baru. Variabel gray, ya kan. Nah, sekarang tapi nggak ada ininya nih, nggak ada kali tiganya, ya kan? Karena udah 2 dimensi bentuknya, bukan 3 dimensi lagi, kan udah nggak ada RGB-nya, begitu kan? Nah, habis itu kita coba panggil gray-nya, I'm show, gitu kan? I'm show dalam kurung gray, I'm show gray, I'm show gray, dalam kurung gray-nya. Kan I'm show itu is. I-nya kecil ya, yang itu I'm show itu. Enter, nanti keluar nih gambarnya yang udah jadi abu-abu, udah 2 dimensi. Belum keluar, tunggu. Apa tadi nggak ditutup jendelanya? Kalau tadi nggak ditutup ini berubah jadi abu-abu. Oh iya, berubah abu-abu nggak? Abu-abu nggak tuh? Enggak. Masa? Sama. Masa? Coba kita dari I'm show I dulu supaya kelihatan. Ini I, tuh warnanya gitu ya. Nah, sekarang ke gray. Gray, tuh hilang warnanya. Pilih gambarnya ini banget sih ya. Kurang berwarna. Nah, lanjut. Sekarang kita jelasin ketiga dimensi yang tadi. Dimensi itu ada dimensi 3 tuh. Maksudnya layar pertama, kedua, ketiga. Layar pertama itu yang merah, red, green, blue, RGB gitu. Nah, sekarang kita mau ambil gambar ini tapi dimensi pertama doang, dimensi merah gitu kan, bisa juga. Kita kasih red misalkan nama variabelnya. Terus kita panggil ininya panggil lagi variabel yang ngambil gambar tadi I. Terus kita dalam kurung buka kurung. Seluruh ini bahasanya tuh seluruh kolom, seluruh ini baris, habis itu dimensi pertama begitu. Ini ngambil ini ya. Iya, bukan I satu. Iya. Ini besar kan ngambil. Iya, ini kan variabel ini tuh variabel ini diambil dari atas. Nah, tutup. Udah. Tutup ininya. Nah, tutup, di enter. Nah, muncul lagi nih variabel baru, red nama variabelnya. Kita lihat dia nggak ada ininya juga, nggak ada dimensinya juga tuh. 2 dimensi, bukan 3 dimensi ya. Udah jadi 2 dimensi, terus coba kita buka red ini bagaimana sih isinya begitu kan. I'm show red. Nah, keluar deh. Gambarnya keluar lagi yang tadi, tapi sekarang dia abu-abu juga kan warnanya kan. Tapi bedanya sekarang dia abu-abunya ngambilnya dari yang merahnya aja. Unsur merahnya aja diambilnya nih. Gitu. Itu I yang Anda keluarin I. I'm show I. Coba blue. Lu bikinnya blue.
Kalau blue bukan satu. Apa? Kalau satu itu merah kan RGB. Layar pertama merah, layar kedua hijau, layar ketiga biru. Berarti kalau biru tiga. Bikin tiga ini. Ulang berarti. Iya, di copy aja bisa atau di ini. Nah, itu dua. Nah, ini ke tiga kan, satu tiga. Enter. Nah, habis itu baru di I'm show blue gitu. Dalam kurung blue. Tutup. Enter. Keluar. Kalau blue dia lebih gelap biasanya kan yang diambil warna birunya doang. Kalau merah terang, hijau terang juga. Hijau lebih atau hijau yang paling terang ya. Hijau paling terang. Keluar nggak? Belum keluar ya? Oh udah keluar kayaknya tapi karena nggak ditutup tadinya. Karena nggak ditutup aja. Nah, kan sudah ditampilkan kita udah tahu nih. Kalau apa namanya diambil satu warna, satu unsurnya aja dari tiga dimensi itu jadinya abu-abu, keabu-abuannya kan, abu-abu juga. Tapi unsurnya yang diambil cuma satu unsur itu doang, makanya warnanya berbeda-beda tuh. Kalau yang hijau cerah banget, yang merah itu begini agak gelap, tapi banyak ini ya kan, gitu. Unsurnya tergantung unsurnya. Nah, sekarang kita kenapa harus ditutup nih? I'm show ya kan, I'm show red. Ini kenapa harus ditutup sih? Karena kalau nggak ditutup nanti dia nampilin semuanya. Dia nggak yang I'm show enggak ya? Berarti yang ini dicoba. Nah, yang ini misalnya, ini nggak ditutup. Tuh, dia nampilin semuanya. Dia nampilin itu, apa namanya? Nampilin secara proses gitu loh. Dari matrik-matriknya nih. Apa? Kolomnya. Per pixel ditampilin ini kode warnanya yang pixel ini apa gitu kan. Kode warnanya ini apa. Udah, serem juga gitu kan. Ini. Kalau yang 255 itu warna hitam kan, kalau 0 itu putih gitu warnanya. Kode warna RGB begitu. Nah, sekarang apa namanya kita coba masukin ke subplot. Kalau pengen masukin ke subplot tuh maksudnya kayak ini loh. Apa ya? Dibikin kayak keluar jendela, keluar jendela gitu, tapi dia ntar dijajarin satu kolom satu baris gitu. Kolom satu baris gitu loh, pakai subplot gitu. Itu namanya apa ya? Udah subplot aja bilangnya. Nah, bikin script baru. Kita bikin script supaya nggak hilang kodenya. Kan ini kodenya banyak nih. Kode banyak tuh. Yang ini udah hilang, yang tadi kayaknya udah hilang. Tuh udah hilang kan kemakan nama itu. Kita harus ngetik ulang berarti. Ya kan? Bikin script baru. Script new, klik kanan, new script, new file script ya. Nama scriptnya misalkan apa nih? Latihan MATLAB image processing gitu misalkan. Panjang banget namanya ya. Terserah deh namanya apa aja. Yes. Ya kan. Nah, habis itu kita bikin lagi kayak variabel tadi. Kita ambil dulu gambarnya i sama dengan i. Ini cancel lagi nih berarti dihapus. Yang mana? Itu nggak bisa dihapus. Itu kan kayak komen gitu, kayak komen prompt gitu. Itu buka aja, dibuka nanti di bawah. Kayak konsol gitu dia. Ini buat buat ini. Nah, ini variabel kan disimpan di memori nih. Terus ini juga nih komen window-nya kan nggak kosong. Cara masukin itu clear. Ini buat ngilangin memori. Tuh, memorinya hilang, dihapus. Terus kalau mau ini ngosongin ininya nih, komen window-nya CLC nama ininya. Komennya. Langsung ini lakukan CLC itu kodenya. Kalau ini itu kita nggak apa-apa tapi sudah itu. Nah, bersihkan. Nah, sekarang kita bikin lagi yang di sini. I'm read gitu kan. Ini tadi kan I'm read. Nama gambarnya misalkan kalau tadi itu image test, sekarang coba ngambil gambar lain deh. Yang tadi kan soalnya terlalu itu tuh. Terlalu mudah.
.jpeg. Ini gua ada gambar lain .jpeg. Ini dotnya mana sih? Oh, ini. Tutup kurung. Nah, ya coba di itu. Terus Ya, udah disimpan di situ ya. Iya. Download.jpg ya namanya. Ya udah coba masukin ke variabel i kan. nih Ya, itu belum dibuat variabelnya. Variabel i sama dengan unread. Unread-nya kecil, fungsi dia fungsi. Unread buka kurung, dalam kurung nama filenya apa? Download.jpg. Pakai kutip satu. Kutip satu download.jpg. JPEG. Ya. Pakai ini. Ya, kalau nggak salah ada satu komen lagi deh buat ngasih lihat detail ini nih. Komen apa namanya? Nah, udahlah lupakan saja, nggak ingat ya udahlah. Lanjut aja. Nah, kan tadi kita ini nih udah tahu nih apa unsur-unsur tadi ini nanti pengen kita masukin ke dalam satu kolom sama apa? Kolom sama ini sama baris jadi saat di window gitu di berjejer gitu loh. Nah, misalkan yang ini kita masukin dulu ke kolom pertamanya. Misalkan kita bikin ini dulu deh, apa kita bikin lagi variabel yang tadi misalkan kita bikin lagi gray sama dengan RGB to gray. Variabel yang tadi kita bikin lagi dulu biar apa biar kita tahu ada butuh berapa kolom sama baris itu. RGB to gray image lagi i. Ini diubah ke abu-abu. Terus kita ambil lagi tapi unsurnya aja, unsur merah. Ambil semuanya nih unsur yang merah, hijau, biru. Kayak tadi codingannya sama. I dalam kurung seluruh baris, seluruh kolom dimensi 1. Terus kalau yang hijau dimensi 2, kalau yang biru dimensi 3. Gitu. Nah, sekarang kan ini baru satu baris kan? Satu baris. Artinya kita masukin ke satu baris pertama. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kan? Berarti 5 kolom satu baris. Itu kalau nggak salah subplot. Ini barisnya satu baris. Tunggu kita bikin ini aja deh, bikin variabel. Jadi nanti bisa gampang gantinya baris B sama K, baris sama kolom. Barisnya 1, kolomnya 5 ya, 5 kolom. Variabelnya nih. Terus dimasukin ke subplot. Barisnya 1, baris ini kolom, terus apa namanya? Kita tampilin di subplot oh ya, baris kolom terakhirnya tuh keberapa data keberapa gitu misalkan yang pertama gitu kan kedua yang ketiga gitu loh entries keberapa ya entry keberapa entry pertama misalkan ini I'm read isinya ya ini terus koma image show I'm show i yang pertama nih kita apa ngasih lihat image yang pertama dulu terus kasih ini deh kasih title maksudnya kasih tulisan gitu di atasnya biar buat keterangannya tulisannya misalkan ini
IMG gitu tulisannya. Tutup. Bikin lagi sampai 5 kali. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ke play. Ke play dong, 5. Entries pertama, ini entries kedua, ini entries ketiga, entries keempat, entries kelima. Yang ini nampilin yang I, ini nampilin gray, yang ini nampilin red, yang ini nampilin green, yang ini nampilin blue. Nah, kita lah beda-beda kan, ini image-nya, ini gray lah namanya, red, green, blue, misalkan begitu. Sampai mana? Oh, selesai. Iya. Anda cepat sekali. Iya, kan saya sedang menjelaskan kepada Anda. Sabar ya Anda, jangan buru-buru. Sabar ya penonton. Ini gue lagi ini recording kan. Sabar ya penonton. Recording. Iya. Ini nggak kelihatan. Ini kelihatan. Iya, mata gua kan. Ini abang saya, Bang. Abang saya Abang-abangan. penonton. Iya. Maafin penonton ya, maafin. Sabar ya penonton ya. Bukan live streaming sih. Kalau ada penontonnya berarti. Masuk gitu. Hah? Masuk gitu. Masuk YouTube. Ini kan tugas sebenarnya. Nggak tahu tadi Pak Faryadi baru ngasih lagi. Kamu bikin ini ya gitu. Oh iya. Enak loh. Sabar ya penonton. Ini I-nya nggak ada nih. Mana? Ini. Oh iya. Tinggalan Ini penonton. bukan ini satu. Apa? Satu. Yang ini satu. Ya kan dimensi pertama. Ngambil dimensi pertama dari gambar I gitu. Itu bukan titik koma ya, titik apa? Titik dua. Titik dua itu berapa titik koma semua ya? Ya, ya maafin penonton. Dua itu maksudnya semua dimensi, bukan cuma dimensi, semua kolom, semua baris dalam ini dalam pixelnya gitu kan diambil. Ini belum nyoba loh ngomong. Coba dulu ya, kita coba. Coba dong. Run. Buka. Error. Waduh, error. Coba kita lihat errornya apa nih. Variabel IMG. Oh iya, ini bukan variabel, lupa. Ini pakai ini, pakai petik harusnya. Petik 2, petik 1 ya? Petik 1 coba. Petik lah. Ini kan string harusnya dia buat diunjukin, unjuk gigi. Coba lagi ya. Run. Wih, begini jadi ini. Iya, bagus. Ya ampun, kok begini? Jelek banget. Nah, ini yang apa namanya? Normalnya abu-abu, abu-abu merah, abu hijau, abu biru. Ini tergantung ininya ya, tergantung komposisi dari gambarnya, makanya beda-beda ini. Lanjut, lanjut Anda copy dulu maksudnya. Iya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Satu ya. Ya. Ini baris pertama maksudnya. Supaya ini nanti kan kita bakalan nambah nih kalau apa barisnya nggak cuma satu gitu atau kolomnya nanti nambah gitu buat apa namanya Itu 5 buat selanjutnya. Itu 5. Iya kolom 5 buat sekarang 5 tapi nanti 1 6 gitu. Langsung subplot
Yang versi GUI-nya lebih enak tuh, kayak pakai Visual Basic. Iya. Yang versi barunya. GUI. Nanti di sini kita cobain pakai GUI. Kan pertama pakai Suplot dulu. Kita gambar dulu kalau pakai GUI. Show. Wait. I'm sorry. Sorry. Pelan-pelan. Kita ini copy. Tahu nggak siapa namanya? Suara tadi itu yang dari WhatsApp itu ceplok gitu. Lama-lama enak juga dengarnya. Ini bukan I ya. Ini 1, 2, 3 tuh kan. 1, 2, 3. Ini maksudnya apa namanya? Yang ini tuh entry pertama, entry kedua, entry ketiga. Gitu. Berurutan kan. Yang pertama dari kiri ke kanan. Dari atas ke bawah gitu. Oke, red. Oh iya, ini apa ada cara gampangnya begini deh kalau nggak salah. Jadi I satunya nih ganti jadi N. Nah, di sininya N sama dengan 1 gitu kan. Tadi Pak Dedi baru lihat itu. Oh iya bisa juga kayak gitu. Terus di sininya N sama dengan N plus 1. Kayak ngelup, kayak pakai ngelup. Oh, jadi N sama dengan N plus 1. Oh, ditambah lagi. Iya. Maksudnya terus ini gantian semua nih. Yang angka tadi N. N. Gitu. Terus nanti kan dia mau apa? Yang ini pertama ini satu tambah 1 ini jadi 2, tambah 1 lagi ini jadi 3, tambah 1 lagi ini jadi 4, tambah 1 lagi ini jadi 5 gitu kan. Terakhir udah ada lagi. Gimana udah? Ya udah begitu aja dulu. Coba di play, di run bisa. Wih, gedein coba gedein. Tada. Ini warna kelihatan aja. Beda ini. Image semua tapi ini belum dikasih itu ya. Image. Kan ini kan gua tandain maksudnya ini image yang pertama, ini gimana mau diganti dulu apa lanjut? Lanjut dulu aja ya. Lanjut aja. Lanjut ke edge detection. Apa itu edge detection? Ya, edge detection. Itu maksudnya itu apa namanya? Deteksi tepi gitu. Lu kalau gambar tadi tuh yang lu pakai kayaknya nggak ada deteksi tepinya. Gitu. Ada sih kayaknya. Mungkin keluar juga. Coba aja. Jadi deteksi tepi itu begini, dia itu ngedeteksi tapi 2 dimensi yang gray. Jadi yang apa yang ini nggak bisa dideteksi. Artinya yang satu yang apa namanya di bawahnya yang keenam ini bakal kosong. Ini begitu. Ini M sama dengan M plus 1. Coba ya. Jadi deteksi tepi itu ada 2 rumusnya itu kan. Misalkan kita masukin di sini deh, di bawahnya nih ya. Di bawah sini nih. Kita masukin ini buat deteksi tepi
gray, yang gray ini kita deteksi tapi age detection gray nama variabelnya, coba age detection gray sama dengan age apa fungsinya begini, age terus masukin variabelnya gray koma, nah ini terus jenis ini jenis deteksinya Kenny gitu kan. Pertama kita coba Kenny dulu, baru kita coba yang apa Sobel, Kenny sama Sobel, jadi ada dua detection, Kenny sama Sobel. Kita coba yang Kenny dulu, habis itu kayak coba yang Sobel. ED red sekarang, ED red coba bikin kayak gini juga. ED copy saja. Ini buat 4 3 4, ini kan gray terus red ya pun terus green terus blue, habis itu ininya ganti juga variabel dalamnya red green blue. Tempat apa lagi sih? Udah semua. Yang itu Ini doang. diganti ini red green. Oh, ini kok green pakai D itu jadi keserakahan. Green. Ininya nama variabelnya nggak dibedain, bedain juga nama variabelnya. Ya boleh kan? Ya sama, edge detection gray, edge detection red, edge detection blue, gitu. Oh, harus dibedain. Hmm? Harus dibedain. Bedain, kalau enggak nanti ini ketimpa lagi, ketimpa jadinya ini semua nih nanti, yang blue semua, nggak ada yang gray, nggak ada yang red, nggak ada yang gitu. Bedain nama variabel gitu. Kalau enggak ketimpa nanti. Blue. Nah, habis itu kita bikin subplotnya supaya bisa buat nampilin mereka juga kan, yang itu juga. Bikin subplotnya, ini copy aja nih, kan ada 5 juga, 4. Yang kelima kita buat ini aja, buat. Nah, yang kelima ini kita kosongin aja begini. Nah, Itu kosong. yang kelima, yang keenam kita kosongin. Pencet kali. Nah, Copy ya. dari copy. Di bawahnya, taruh di bawahnya nih kan. Yang kelima dikosongin, yang keenam dikosongin aja, terus diganti ininya nih, jadi ininya diganti jadi titelnya di edge detection gitu. Ya masih nggak kasih tahu aja, mungkin image show-nya nggak usah pakai kali, ini apa ngambil tempat doang. Jadi yang pertamanya ini apa di bawah ini di baris, di kolom pertamanya baris kedua itu buat ini, buat judul. Terus ini diganti deh variabel ini nih, yang I'm show-nya ini diganti jadi I'm show ed gray gitu, ed red gitu. Kan tadi udah dibikin lagi kan, ed green, ed blue. Kalau lu ganti ini juga nih berarti ini terusin. Ini ke-6, ke-5, ke-6, Oh, ini yang 7, 8 ya, entry-nya nambah kan. Kalau gua udah pakai ini jadi enggak deh. Gitu. 7, 8, 2, itu udah yang kehapus tuh kurungnya tuh. Yang ke-6 yang kosongnya ini kan yang kosongin yang I'm show-nya dihapus yang ke-6. Ini gue coba dulu ya, takutnya ada yang error kan.
Coba run dulu ya. Run. Error. Wow, error. Error yang mana nih? Coba kita lihat. Error index number of subplots. Index numbernya. Kayaknya nggak bisa dia, nggak bisa langsung title gitu. Emang harus dikasih I'm show. I'm show. Coba ya pakai I'm show, tapi isinya kosong aja. Gitu. Nah, Error juga. Itu kalau itu salah di mana? Edge detection ini. Apa jangan-jangan karena ini edge detection Kenny ini kepanjangan gitu. Kita pakai ed gitu aja kali ya. Ed Kenny gitu kali. Baru bisa kali. Coba. Error apa sih ini? Subplot BKN I'm show line 21. Ini ya salah tuh yang ini. Mungkin harus diisi lagi sama yang lain kali ya. Coba kalau kita sama key aja dulu. I'm show it. Juga. Apa nggak boleh pakai spasi? Jadi edk ini nggak bisa pakai spasi sebenarnya. Atau nggak bisa? Iya nggak bisa pakai huruf gede juga kali ya. Atau karena pakai petik petik satu mungkin karena pakai petik satu. edk ini gitu, coba ya. Nggak bisa. Kenapa? Kamu kenapa? Coba lihat. Index exit number of subplots. Oh iya, barisnya belum ditambahin. Baris kedua. Baris dua. Betul. Nah, coba ya. Baru bisa. Nah, gimana? Ini ya. Iya, barisnya jadi baris kedua. Tapi lu kan ini nggak diganti. Iya, nggak apa-apa. Sekarang Ya benar. cuma ganti ini dong. Ya, ya, ya. Lu berarti ini dong, mau pakai di EDK nih, sama aja sih. tulis spasi nggak? Coba yang ini kita kosongin tapi bisa kali ya. Kalau ini nggak pakai title gitu, nggak pakai show ini bisa tapi berarti. Nah, Bisa tuh. bisa tuh ya. Bisa tuh. Nonton sini tuh. Nah, ini apa edge detection Kenny. Jadi dia begini nih, dia mendeteksi tepi, tapi yang versi Kenny begini dia tuh. Dia banyak ininya nih. Udah selesai belum ini? Belum. Oh, belum. Buru-buru. Ya udah coba di itu dulu ya, diterusin dulu. Habis itu kita coba yang sobel, deteksi tepi yang sobel. Pelan-pelan. Bulan. Gray. ED Gray. G-nya kecil, kalau lu kan kecil nulisnya. Kalau gue gede, gue nulisnya gede soalnya. Ini titel ya, Kalau gue beda kan gitu. Gak apa-apa terserah lu, mau disamain tuh mau gitu. Yang ini gak gitu. Yang di atas ini gak diganti. ini. Oh iya. Ganti dulu dong. Bagaimana? Terserah. Udah, coba aja. Sama ya? Sama. Itu gak ngaruh banget soalnya. Asal tahu aja. Udah. Udah ini red-nya juga I'm show ED red coba. ED. Iya kan ED pakai ED semua nih, ED green, ED blue ya kan. Yang bawahnya ED blue. Nah, coba di play. Error di mana nih? Unexpected parenthesis or bracket. File latihan line 22. Nah, ini kurungnya hilang tuh. Kurungnya kabur. Ya, coba. Bisa ya? Error lagi tuh yang mana tuh? Subplot.
Yang 7. Function variable ed gray. Undefined berarti salah tulisannya. Coba lihat ed gray gimana tulisannya. Atas. Di atas. Oh, G-nya gede dia. Oh, Kecilin. Ed gray. ini Run. Udah semua. cuma Bisa kayaknya. juga itu. Ed G. Yang ini kan fungsinya ed G kan. Fungsinya emang ed G. Buat edge detection fungsinya ed G. Nah, itu udah kebuka sebenarnya tapi nggak ini ya. menghapus. Nggak ditutup tadi soalnya. Nah, udah jadinya kan coba digedein. Ini edge detection ini. Dari gambar ini. Ini yang dari gray. Hijaunya, birunya begitu. Birunya berarti banyak ya ininya warnanya. Coba sekarang kita edge detection tapi yang sobel. Ini hapus. Jangan dihapus, nggak usah. Kita tambahin aja. Ini kita copy ini yang edge detection buat Kenny tadi nih. Kita, oh ya tapi kalau gitu nggak bisa bedain nanti ya. Ya udah kita tambahin. Edge detection gray ini yang Kenny kan, C, gitu. C. Ini buat nadain paling itu yang Kenny. Kalau yang ini yang sobel S. Ganti juga ininya nih apa? Yang tulisan Kenny di sini nih di dalam fungsi edge-nya ganti juga dengan sobel. Sobel atau mas. Bukan itunya, Apa nih? ininya variabelnya yang dibedain, bukan edge-nya. Edge-nya kan ini fungsi mah harus sama. Fungsinya sama, variabelnya yang beda. Yang buat Kenny dikasih tambahan C semua. Berarti nanti yang di bawahnya ini kita ganti juga, kita tambah juga C. Berarti juga bagus. Jadi pakai dulu. Ini C. Enggak, ini C, ya kan? Ini. Iya, C gitu. Bawa C. Nah, yang bawah baru S gitu. Yang ini nih, ini variabelnya S. Maksudnya ada ini sobel. Ini tuh sobel. Nah, ganti ininya juga nih, jadi sobel. Kenny-nya yang tulisan sini nih ganti jadi sobel semua. Sobel gitu. Oke, sobel. Sobel. Oh, sobel. Semua sobel. Ya, semua. Sobel. Run lagi. Apa kita masukin ke subplot habis itu. Tapi sebelumnya subplot yang ini kita benerin dulu. Kan soalnya yang ini diganti kan. Aku variabelnya pakai S, pakai C semua ini. C gitu. Terus baru nambahin lagi apa namanya subplot selanjutnya. Sobel. Ini ditambahin, ini diganti jadi Bentar ya, S. bentar. Gue nanya. Pakai gini aja nggak? Kalau lu nggak pakai berarti ininya Nggak nambahin apa-apa. aja. Nggak apa-apa, Nggak ini apa-apa. jadi 11, selanjutnya jadi 11, 12, 13 gitu. Ini jadi ED-nya sobel. Nah, detection-nya sobel. Kita coba run dulu ya, buat kita lihat. Set run, bisa. Error kan? Wah, error. Oh iya, kolomnya belum ditambahin, barisnya belum ditambahin lagi. Barisnya jadi 3 baris, kan nambah 3 baris. Error. Run, udah belum bisa lah. Oh, ini. Kita bisa lihat beda ini, apa namanya? Gimana edge detection yang sobel sama yang Kenny. Kalau kita lihat di sini, yang Kenny lebih banyak dia titiknya tuh.
apa lebih banyak dia deteksinya. Kalau blue berarti lebih sensitif ya. Kalau yang kayak yang blue, yang apa namanya, yang Sobel enggak lebih sensitif. Iya, begitulah ceritanya. Belum nih, bentar. Ya sudah, dicoba dulu. Ayo. Oh ya, Ini mana nih? Tuh, kan. Ini kan udah dapetin C ya. Buat kasih. bikin apa subplot satu lagi 5 Ini kopi nih. kopi aja dari atas ya. Ini apa entries-nya ganti. Ini kan 6 7 8 9 10 lanjutannya. 11 12. Ya, lanjut. I'm show-nya beda juga. Ini apa titelnya jadi Sobel gitu. Ini yang I'm show-nya juga nih, ya kan jadi S gitu kan. Jadi kan kita bikinnya kalau yang variabel buat Kenny jadinya ed gray C ya kan. Kalau yang buat Sobel ed gray S gitu. WPS semua. Yes. Nah, yang ini Iya dikasih tanda ini Sobel gitu. sudah. Iya. Sudah. Sobel. Dan coba run. Ini yang red. Ini jangan keren ya. Ya, coba di run. Error mana tuh? Syukur. I'm sure. Dan 32. Kayaknya ininya nggak boleh deh. I'm show-nya hapus saja yang di pertama nih. Ini Iya ini. I'm show ini hapus saja. semua. I'm show yang ini nih. I'm show-nya doang. Ya. I-nya juga hapus. Itu kan ada komanya tuh. Pokoknya sampai 1 koma selanjutnya hapus juga. Semuanya hapus. Nah, yang ini juga nih. Nah, coba di run. Itu enggak. Apa tuh? Yang 32. Ini juga yang salah nih. 11. Oh iya, barisnya belum ditambah ya tadi ya. 3 baris atas di atas. Nah, di baris ini jadi 3 baris. Saya coba. Apa tuh? Yang 35. 35. Apa tuh 35 ada green. Apa? Undefined function. Berarti yang atas beda tuh, bukan green tulisannya. Grayson. Mana? S-nya tuh. Dah. Dah. S-nya di sebelah sini kan. Jadi S-nya nggak ditambahin. S-nya tambahin lah. S. Nah, coba dirang. Ya, udah kayak gitu. Iya. Nah, berhasil ya. Iya, persis mirip tadi saya. Lanjut. Lanjut ke mana ya enaknya? Ke GUI apa ke filtering? Filtering dulu. Ya udah coba filteringnya. Filtering tuh iya. Kalau filtering itu ada rumusnya yang kemarin di share di itu di grup. Ya itu rumusnya itu. Saya tidak hafal, kita nyontek dulu. Bisa. Nih nyonteknya nih. Untuk filtering. Nah ini dia, ini rumus. Jadi filtering ada 3, low pass filtering, terus high pass filtering, sama satu lagi M itu apa ya? Middle pass filtering. Middle pass filtering. Nah kalau nggak salah ini ada fungsinya masing-masing di grup adanya. Bagaimana? Cari dulu ya, coba aja. Di grup graph ada penjelasannya. Nggak apa-apa kita bacain dulu. Mana? Susah lah nyarinya lah kalau kita ya. Kayaknya dibintangin ya. Gue dibintangin. Coba. Start message.
Ini dia. Low pass filtering adalah proses filter yang melewatkan komponen citra dengan nilai intensitas yang rendah dan meredam komponen citra dengan nilai intensitas yang tinggi. Low pass filter Low pass filter akan menyebabkan citra menjadi lebih halus dan lebih blur. Ini kayaknya begini deh, kan dia melewatkan komponen citra dengan intensitas yang rendah dan meredam komponen citra dengan intensitas yang tinggi. Artinya begini, kalau apa namanya di tempat yang kompleks apa warnanya mungkin dia ini apa namanya di blur aja gitu sama dia. Tapi kalau yang rendah udah dilewatin aja gitu. Oh, dia median, yang M itu median. Median filtering. Median filter merupakan salah satu jenis low pass filter yang bekerja dengan mengganti nilai suatu pixel pada citra asal dengan nilai median dari pixel tersebut dan lingkungan tetangganya. Nilai tengah ya berarti. Dibandingkan dengan neighborhood averaging, wah ini nggak tahu ya neighborhood averaging. Filter ini akan lebih tidak sensitif terhadap perbedaan intensitas yang ekstrim. Contoh perintah untuk melakukan median filter terhadap citra yang terkontaminasi noise adalah, oh ini rumusnya. Jadi apa namanya, kalau di median filter kayaknya dia itu ngambil nilai tengahnya aja daripada intensitasnya. Kan kalau di low pass intensitasnya itu yang intens banget di blur, yang enggak dilewatin. Kalau ini tengah-tengahnya aja, nilai tengahnya. Kalau high pass filter berkebalikan dengan low pass filter, oh dikebalikan. Udah nggak usah dijelasin kali ya. Adalah filter yang melewatkan komponen citra dengan nilai intensitas yang tinggi dan meredam komponen citra dengan nilai intensitas yang rendah. Ini berarti kayak bokeh gitu kali ya kalau ini. High pass filter akan menyebabkan tepi objek tampak lebih tajam dibandingkan sekitarnya. Oh, enggak, belum tentu kali ini maksudnya. Kita coba aja langsung. Lanjut kita coba. Kita masukin rumus yang tadi. Yang kita lihat di sini nih, yang ini nih, ini kita masukin. Udah di rumusnya. Ini apa perlu di apa perlu gue ini dulu nggak apa namanya di gue copy lagi gitu biar bisa kelihatan, bisa diambil di grup ya. Kelewatan. Gue lagi rekaman kita ngomong baca masuk ke sini. Tuh. Kita copy nih apa namanya rumus-rumusnya. Kita bisa lihat pertama dia ada rumus ini nih, I'm noise. Ini rumus buat ngasih noise kayaknya, ngasih noise ke ini kan nanti pengen di filter, tapi pertama dikasih noise dulu. Jadi kita masukin I'm noise ini. Kita masukin copy. Kita masukin ke codingan kita. Ini. Di bawahnya ini aja, Sobel. Kita lihat ini apa fungsinya tuh I'm noise I, ya kan dia ngasih noise ke I. Salt and pepper 0,02. Habis itu kita masukin low pass. Ini rumusnya kan. Ini rumusnya low pass. Set copy. Udah ya, ini masuk otomatis nih kayaknya variabel kita kan sama kan variabel I juga. Lanjut yang ini ya, situ yang median pas filter. Median pas filter. Ini aku variabel ini sama ya tapi nih J1 juga ini ganti ya LPF ini ganti NPF yang media terakhir yang high pass filter. J1 juga gantilah HPF. Nah ini nambah berapa? Nambah 4 lah, nambah 4 juga ya sama kayak yang sebelumnya.
Ini GI-nya tadi benar. Hmm? Ini dihapus. Iya, J-nya nih diganti jadi itu. Ini kan yang ini kan MPF nih, median ya kan, ya ganti MPF gitu. MPF. Yang itu juga yang atasnya yang low pass ganti LPF gitu biar tahu kita bedanya. LPF. Iya, LPF. Pixel nggak apa-apa tuh. Lanjut. Oh yang HPF belum ya? LPF-nya kan tidak. Enggak, yang ini yang J1-nya nih. LPF. LPF. Ya. Nah, udah nih, kita bikin baris satu lagi berarti. B-nya ganti jadi 4. Baris satu lagi buat filter ini. B-nya kan tidak. Iya. Iya. Udah kan, habis itu kita bikin support-nya. Set. Copy. Support yang support baru. Support baru bikin di copy aja dulu yang atas tuh. Kita kasih nama apa namanya? Filtering. Terus masukin ininya apa variabel. Yang pertama ini kan IN tadi namanya, yang dikasih noise. Yang kedua namanya apa LPF, ya kan? Ketiga MPF, yang keempat APF. Ini apa di titelnya dikasih tanda juga, ini di noise, ini di low pass, di median pass, Nice. Oh. Berinya berarti ya. coba dulu ya, dicoba run. Error di mana nih? And the arrays are not supported. Ini errornya nih kayaknya nih di sini nih. Ada yang error nih tadi ini. Error nih di sini kayaknya. Jadi apa? Kalau kita lihat nih di line 20 double ini harusnya ini ya kan? Dia kan harusnya ngefilter yang di noise ya kan? Ya di noise berarti ini harusnya dia. Line 20 ya. Iya kan ini kan? Ini yang double in ya. Iya, yang double I kan, masa I? Kalau I kan belum dikasih noise, yang in Berarti ini ya. In yang dikasih noise. Ya. Nah, kita coba lagi. Lu kayaknya belum semua deh. Ini apa namanya? Indeksnya ya kan? Bintang. Oh 15, iya. 16, 17 gitu. Nambah lagi. Orangnya. Oh, masih error juga. Error kenapa? And the arise. Line 20 juga. Kayaknya di sini ada deh. Apa namanya? Oh iya, kayaknya ini deh. Apa namanya? Jadi noise-nya ini nih, bukan noise, apa namanya? Nggak bisa filternya nggak bisa filter 3 dimensi, berarti harus 2 dimensi. Artinya yang dimasukin ke noise itu yang gray. 15 ya. Yang gray harusnya yang dimasukin ke noise yang Gray. iya, I-nya ganti jadi gray. Iya, ini tadi lu LPF sama HPF-nya gede semua yang bawah, ini kecil. Oh, beda. Iya, harus sama di sana. Oh, masih sama. LPF-nya gede, LPF-nya ini juga HPF-nya. Itu enggak. Oh, ini enggak. Ini. Iya, nggak usah. Nggak usah. Coba ya. Kita lagi bisa kali sekarang. Bisa kali. Wih, Bisa. Lama nih, kalau lama bisa. Wih, bisa. Coba dibuka. Oh. Wih.
Cepat ya Anda ya nggak besarin. Bisa kita lihat nih yang ini udah di noise ya kan, di noise. Yang di low pass itu noise-nya agak hilang gitu kan. Yang di median noise-nya hilang nih. Yang di high pass malah burem, malah hilang gitu semuanya. Ya berarti yang median nih pas banget nih ya. Yang paling pas nih buat gambar ini. Kalau lu yang mana yang paling pas? Median samanya. Ya begitulah. Sekarang kita ke GUI atau Graphical User Interface. Tapi sama ininya, aplikasinya sama ini juga. Aplikasinya apa ini juga ini yang diaplikasikan tapi pakai user interface. Jadi gambarnya bisa milih gitu misalkan gitu ya. Terus diproses ya misalkan gitu. Caranya ini apa kita di sini nih di bawah sini kita cek apa di clear dulu, clear CLC. Habis di clear kita bikin apa manggil komen buat bikin GUI itu GUI the komennya. Jadi di clear dulu. Clearnya tadi kayak tadi CLC sama clear komennya. Tulis. Ditulis ya CLC. Ntar clear buat clear ini apa buat clear memori ya. Nah terus kita dipanggil ini GUID enggak bisa dihapus itu di bawahnya GUID nah balik dulu. nah enter keluar nih jendela untuk membuat user interface. Nah create new blank iya oke. Create new blank ya, oke. Terkeluar. Nah kita gedein dulu. Kita bikin rancangan user interface untuk bikin aplikasi kayak tadi. Tapi yang kayak tadi itu pakai aplikasi gitu. Pertama-tama kita bikin misalkan ini apa namanya edit text. Ini buat milih aplikasi, buat milih ininya, buat milih filenya misalkan. Taruh di sini lah. Kan nggak bisa penuh-penuh kalau nanti penuh bakalan penuh di sini. Edit text ini. Sama gue ya. Misalnya. Cara kerjanya gimana sih? Ini nih, yang ujung sini. Iya. Nah, terus button buat apa buttonnya? Tahu Gue tuh ngerasa button tuh nggak penting di sini. Yang penting apa ya? Udah kebuka, nanti langsung aja ke proses keluar semua begitu aja. Oke, begitu aja. Ya sudah. Abis itu bikin ini nih, panel. Ini panel tuh buat pengelompokan tools-toolsnya. Kita bikin panel. Kita masukin nih akses ini nih, yang akses bikin panel ini. Masukin akses ini. Satu. Terus duplikat. Ctrl D duplikat. Dibikin berjajar deh. Set. 3. Tadi ada berapa? 5 ya? 5 baris, 4 kolom. 5 kolom, 4 baris. Ya kan? Hujan ya? Apa-apa lagi. Hujan kayaknya belum hujan. Ya udah di sini kita cepet-cepet ini. Kita kasih teks bawahnya. Mana teks ini teks? Kita tadi kan ada keterangannya tuh. Ini buat keterangan. Duplikat. Biar muat semuanya di situ. Set kecil. Aduh, kegedean, kecil.
nggak bisa. Nah, gini deh. Kira-kira. Ini di teksnya dari sini aja. Kosong. Buka begini. Terus kita kontrol deh ini panelnya. Duplikat lagi. Karena kan ada 4. Aduh, nggak muat lagi ini. Pulin aja di atas lah. Kita pulin. Lagi. Duplikat lagi. Masih nggak muat lagi ini. Aduh. Kecilin lagi ininya. Kecilin. Pokoknya sampai kecil lah. Oh, ini kayaknya bisa di. Nah, bakal muat lah. Muat kayaknya nih, muat. Seriusan. Kalau bisa di sini masih ada nih 4 gitu ya. Kok bisa tuh bisa di sini? Benar, di situ aja. Kalau nggak muat. Mepet. Mepet, ayo kita lepet-lepetin. Mepet. Mepet. Belajar ya. Belajar Iya. ya. Kamu tugasnya bikin video tutorial langkah 1 ya. Kan ada 2 video tuh. Minimal yang pertama bikin. Baik, Pak. Kalau itu udah senior, dia udah pasti dapat A dia. Bikin video 2. Mampunya aja, jalanin aja. Baik, Pak. Video 2, Pak. Ya. Video 2 saya pelajari dulu gitu. Saya juga belum ngerti. Cuman dia dapat bikin video tapi Iya. dia langsung banget itu. Audio. Ini saya lagi video lagi loh, Pak. Oh, ada suara saya dong berarti. Iya, nggak apa-apa lah ya. Ya silakan lah. Bagus, banyak banget itu ya. Pengganti subplot ya. Iya, pengganti subplot. Bisa nambari dipahami ya. Iya, Pak. Saya Oke, juga bagus. belajar. Kita modelnya kakak adik Iya. nih dari senior ke adiknya ya. Iya, kebalik. Tuh. Apaan? Kebalik ya. Akhirnya mas saudara ngajarin modelnya. Ini aja sendiri. Sama aja kali. Nah, sekarang kita kasih nama. Lo udah bikin belum di ini? Lu buru-buru. Ya udah bikin aja sesuai nih, lihat-lihat gitu kan. Aduh, Ini kasih nama nih panelnya, panel pertama nih kita kasih nama panelnya. Ini kan yang pertama itu apa ya, misalkan RGB. Apa bukan? Apa image apa ini? Image processing ya, yang pertama ya. Nggak ganti ya. Image processing. Image processing. Yang kedua, ini apa namanya? Misalkan tadi kan edge detection ya. Apa edge detection Kenny. Yang ketiga ini edge detection Sobel, berarti filternya yang di sini filtering. Edge detection nggak ganti sih, tadi salah ya, jangan-jangan tag yang diganti. Oh bener. Udah diganti. Edge detection Sobel. Nah, ini static text-nya kita ganti juga. Ini teksnya, ini kan image pertamanya, image. Terus yang ini
apa abu-abu ya, abu-abu gray lah. Ini gray. Yang ini lanjut. Ini red kan kayak tadi kan. Buatlah kayak gitu. Ini kayak di Visual Basic. Lanjut yang ini blue, green. Green. Ini yang blue. Nanti videonya lu begini juga. Iya. Ini yang Kenny. Ini sama sama kayak gini lah ya. Kenapa ini nggak di copy aja dari sini ya? Copy aja. Boleh. Kan maksudnya Kenny dari sini. Di duplikat sini. Duplikat lagi. Sini. Jadi ke hapus ya berarti ya. Coba lihat. Ini hapus dulu. Ini hapus dulu. Hapus dulu. Nah, lagi aksesnya di sini buat filtering kan. Di sini. Duplikat satu, duplikat filtering tadi butuh berapa? Butuh 4 juga sama yang ada noise nya juga. Balik ini harusnya yang atas nih. Atas. Ini kan ada nomornya. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Bisa dibawa besar bola lagi nih kayaknya. Ini panel kita kasih nama filtering. Filtering. Yang ini kan kita kasih apa teksnya buat yang noise itu tadi nih. Noise. Yang ini kasih nama teksnya mana teksnya? LPF pass filter media pass filter pass filter. Nah ini kan
Nah, mau bikin lo nggak? Bikin lah. Taruh-taruh gimana? Lanjut nih saya. Udah maghrib nih. Udah maghrib Cepat nih. sekali beneran. Anda. Ini kira-kira bakalan saya berapa lama saya ini record ini. Hah? Secepat. Kirim. Nggak bikin. Iya kan ini. Pakai mouse loh, Anda pakai mouse. Saya pakai touchpad ini. Berapa? Ini yang ini nih, menu yang ini buat menu yang ini nih. Nih. Ya yang itu buat bikin ininya nih, grupnya nih, kelompok ini. Yang ini nih, akses. Susun. Yang akses. Ini yang ini. Ini. Ya. Masa penuh-penuh gitu, satu-satu dia ngeluarinnya. Kopi. Itu nutupin ininya, dia nutupin panelnya. Oh enggak. Tidak. Terserah sih. Kayaknya gitu boleh, nggak tahu. Saya sih begini. Dibedain berarti. Jadi ini tuh grupnya, pengelompokan gitu. Kan biar kelihatan ininya juga nih tulisannya. Kecilin itu aksesnya. Ini. Di sini lah, dalam di sini dalam panel. Nanti bisa di copy jadi satu panel, pas copy satu panel, yang ini ke copy juga nih ke sini gitu. Jadi dulu kali videonya ya supaya bisa pendek, dipotong-potong berapa part. Lu bisa yang ngedit video ya? Pakai software gratisan kok. Hah? Jadi enggak ini software gratisan aja, jadi enggak Apa profesional. namanya? Software. Oh, banyak sih di HP juga banyak. Yang di HP malah lebih gampang makanya. Jadi dibikin supaya lebih gampang makanya di HP. Lima, harus 5 ini, yang ini 4. Ini buat apa satunya nih? Kalau ini 4, ini bisa dikecilin aja maksudnya. Coba deh. Lanjut. Biar cepat pulang nih. Ini di luar hujan sih tapi apa hujan-hujan. Enggak ya, enggak sih. Ini nggak bisa di scroll ya? Nggak bisa di scroll. Nggak bisa, makanya itu dibikin satu ini aja kalau bisa semampunya satu. Oh, Geser. Geser begini. apa-apa nih di ditiban nggak apa-apa panelnya. Jangan ditiban. Maksudnya ditiban gimana?
Nah, maksudnya ditaruh gini. Ya bisa. Boleh. Ini kan buat masukin iya, nggak apa-apa. Oh, betul. Asal nggak nutupin ya kan, nggak nutupin itu kan. Jadi bisa digeser-geser panel. Pas lu geser panel nih, lu geser semuanya juga nih. Tuh, ikut semua dia. Filtering, edit text. Kalau tombol yang dibutuhin mendingan kalau gua suka ada ya tombol edit text. Yang edit text ini jadiin tombol aja pas dipencet jadi keluar ini buat browse browse gambar gitu, nggak usah bikin tombol lagi. Ter tulisan di edit textnya berganti jadi nama apa, nama ini enakan begitu. Kalau tombol mendingan bikin buat apa kira-kira nih? Kalau buat clear tujuannya buat apa? Buat biar masukin gambar lagi, tapi gambar lagi buat apa dimasukin baru kan? Kalau mau masukin nggak pilih aja lagi edit text-nya. Baru. Kalau tombol close ini udah ada yang tadi sih. Begitu. Ini satu doang bikin panelnya. Satu doang bikin panelnya. Bisa berapa? Ini kan bikin 4 saya. Gue bikin 4. Maksudnya biar bedain ini yang ini buat image processing, ini buat ini buat gitu. Tapi sebenarnya kalau mau kayak gitu nggak apa-apa kali. Boleh nggak? Ya boleh, ya asal keluar kali, asal jalan aplikasinya. Nggak pakai panel, jadi gitu nggak apa-apa juga kan. Boleh. Ya boleh kali. Hah? Misalkan ini buttonnya nih. Ini gue mau bikin nih buttonnya jadi ini deh. Jadi apa namanya? Kan nanti filtering ini nih apa? Ngambil data 2 dimensi. Ya kan antara gray, red, green atau blue. Nah, nanti kita pilih ini dari gray, ini dari red, ini dari green, ini dari blue juga aja kali ya. Jadi keren gitu. Jadi keren begitu. Gue lupa nih. Ini. Ini. Iya. Ukuran kotak ini masanya nggak apa-apa ya? Kalau terpas apa pas gambarnya masuk nih nanti otaknya ini berubah lagi sesuai dimensinya sama gambarnya. Sangat convenient kan. Kalau di kalau di HTML kan enggak. Ini kita ganti edit text, kita ganti namanya. Dikasih spasinya. Space. Terserah. Kalau gue sih nggak muat soalnya ini kasih spasi.
kalau masalah bisa diganti deh apa teksnya ini jadi Terus ini yang terus namanya gimana bisa seperti itu nih teks ini nih teks ini. iya buat naruh teks di bawahnya. Hmm. Diklik 2 kali nanti kayak ini nih, kayak Visual Basic dari gini. String ini Oh iya. pilih gambar ini supaya clickable caranya kan diganti jadi password. Ganti ini jadi gray gitu ya. Ini kan tag-nya ganti juga. Jadi misalkan button filter button filter gray. Ngerti sih kalau misalnya ini. Ya, ya udah bikin aja dulu. Filter gray. Nggak bisa diklik ya, nggak bisa ditulis. Di klik 2 kali, klik 2 kali. Nah, cari stringnya atau edit text atau apa namanya? String nih, string ini yang diganti. Kayak di Visual Basic. Oh. Filter Ini teksnya juga style nggak? Hah? Style. Nggak usah. Kalau pengen diganti nggak apa-apa. Sekali itu kayak itu aja. Gaya gaya tulisan aja. Ya. PTN filter black. Itu. Filter PTN filter. Udah lama ya nggak pakai Visual Basic ya. Ini kita ganti juga nama jadi teknik kita ganti jadi BTN browse. Kira-kira bisa diisi apa lagi ya? Kok ini sih? Masih stylenya ini. Sama semua ya lagi. Ukurannya beda-beda nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ini ada slider ini. Lupa. Ini cara ngotak ini yang tulisan ini kopi doang. Beda. Ngotakin apa? Tulisan yang image Ini teks ini. mana sih ini? Iya. Sama semua udah tuh orang.
kecil. Iya, kecil. Oh, kalau kecil mah apa, ukuran fontnya ada di dalamnya. Ini nggak apa-apa, kecil aja. Yang penting kelihatan. Fontnya apa ukurannya? Font size itu. Ukurannya berapa? Gue sih segitu aja biar. Berapa? Ya, Kalau pengen gede lagi terserah, gedein aja. boleh. Lu malah mas pas panelnya lagi, panelnya jadi dua di situ ketiban itu. Itu pasta, kopi, tim, pasta. Nah, dari tadi. Gue lupa kok pakai Visual Basic. Ya udah di stop dulu kali ininya ya, apa namanya, recordingnya. Gue sholat dulu kali, udah 6:30 soalnya. Besok aja tuh. Kapan lagi sih ngumpulnya? Ngumpulnya kapan lagi? Nggak ada ngumpul lagi harusnya di sini. Mau ngumpul lagi? Terserah, enggak sih. Boleh tuh disuruh bikin video. Gimana tuh? Ya udah bikin Kita kasih itunya aja ya. kayak gini, ngikutin aja video gue. Maksudnya Iya, di link YouTube gue share di grup paling nanti. kirim Stop aja. dulu ya, kita lanjut lagi nanti. Dadah guys. Iya.